It's okay, I'm good. Let's go! Yeah. Halo anak-anak kami seluruhnya kelas 10. Selamat berjumpa dalam pembelajaran daring kita kali ini. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Saya Bapak Ermalau selaku guru pengampu akan menemani kalian dalam pembelajaran kita pada saat ini. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai wirausaha, kerajinan dengan inspirasi budaya yang bersifat non-benda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan anak-anak kami seluruhnya terlebih dahulu untuk membaca atau membuka buku bacaan yang telah disediakan kemarin dari sekolah. Bisa juga membuka literatur yang lain biar pembelajaran kita lebih baik dan efektif. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini, tentunya kita akan mengidentifikasi sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya untuk mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke, baiklah, kita mulai. Terlebih dahulu, kira-kira ada yang tahu apa itu kewirausahaan? Nah, Bapak yakin bahwa semua anak-anak kami sudah tahu tentunya ya. Nah, jadi kewirausahaan merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Tentu itu harus melalui pemikiran yang kreatif dan disertai dengan tindakan yang inovatif. Kemudian terciptalah peluang untuk berwirausaha. Nah, itulah kira-kira kewirausahaan. Nah, jadi seringkali mungkin kita udah melihat banyak masyarakat kita yang melakukan wirausaha sendiri seperti UMKM ya, pedagangan yang berjualan di sekitaran kita itu merupakan suatu wirausaha. Nah, tentunya wirausaha ini tidak selalu melulu tentang uang. Nah, bisa juga nanti dia berupa jasa ya. Nah, itu juga termasuk wirausaha. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa karakteristik kewirausahaan. Nah, di sini kita nanti akan membahas ada 6 karakteristiknya. Nah, yang pertama itu yaitu percaya diri. Nah, jadi kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap ya dan keyakinan seorang wirausahaan tentunya dalam menghadapi tugas atau pekerjaannya. Ini sangat relatif dan dinamis meskipun banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, maupun kegairahan untuk berkarya. Nah, kunci dari keberhasilan dalam berbisnis atau berwirausaha adalah untuk memahami diri sendiri. Jadi kita harus paham dulu terhadap apa kemampuan diri sendiri kita, apa ide yang akan kita buat, apa ide yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang tentunya mandiri dan dapat percaya diri. Nah, itu untuk karakter yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, katanya dia harus berorientasikan pada tugas dan hasil. Dalam kewirausahaan ini, peluang hanya dapat kita peroleh apabila ada inisiatif. Nah, jadi perilaku inisiatif inilah yang biasanya diperoleh hanya melalui pengalaman dan perkembangan yang dapat kita peroleh itu dengan cara disiplin diri, kemudian berpikir kritis, kemudian tanggap, serta bergairah dan semangat
dalam berprestasi. Jadi inilah hal-hal yang harus kita miliki sehingga usaha yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya juga harus mampu mengambil resiko, berani mengambil resiko. Nah, jadi salah satu hal yang penting juga dalam memulai atau berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita tentu hanya melakukan hal-hal yang telah pernah atau dilakukan oleh orang lain. Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Jadi meskipun wirausahawan menghindari suatu resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil ya. Itu untuk resiko. Jadi ketika kalian ingin berwirausaha ya apapun resikonya harus mampu kita hitung dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kalau kita memang dapat menanggung resiko yang akan kita terima, ya berarti kita akan menjalankan usaha yang akan kita jalankan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, berikutnya ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Tentu ada beberapa anak kami udah sering memimpin baik di kelas sebagai ketua kelas ya. Nah, jadi jiwa kepemimpinan ini juga penting dalam berwirausaha. Nah, jadi seorang pemimpin itu katanya harus memiliki visi yang jelas, juga memiliki integritas dan kejujuran, serta mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga dia menjadi teladan, serta mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugas yang kemudian juga dia harus berlaku adil terhadap orang-orang di sekitarnya ya, atau di lingkarannya. Itulah untuk kepemimpinan dalam berwirausaha. Apabila nanti kalian ingin memimpin suatu usaha, nah jadi karakteristik yang tadi harus tentu kalian miliki. Berikutnya adalah keorisinalitas atau keaslian suatu ide ya. Nah, jadi keaslian ide atau gagasan pemikiran itu kita peroleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Jadi artinya semakin luas wawasan yang kita miliki, maka akan semakin banyak ide baru, gagasan yang baru yang akan muncul untuk melakukan suatu usaha yang kreatif dan baru. Itu untuk keaslian ya. Jadi anak-anak kami tentunya harus sering membaca juga berbagai sumber ilmu yang lain untuk melakukan suatu usaha. Jadi banyak ilmu, maka akan banyak juga ide atau gagasan kreatif yang akan kita temukan. Kemudian yang terakhir itu adalah berorientasi pada masa depan. Jadi masa depan katanya juga memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Jadi kita harus mampu membuat suatu usaha yang dia dapat berkelanjutan hingga ke masa depan. Jadi contohnya itu wirausaha dalam bidang misalkan teknologi transportasi. Nah, jadi selalu berkembang ya, setiap dari waktu ke waktu dia mengalami perubahan dan perkembangan. Jadi itulah untuk karakteristik yang harus kita miliki untuk melakukan suatu wirausaha. Nah, tentu saja juga dalam berwirausaha akan mengalami berbagai kegagalan. Nah, jadi meskipun ketika kita udah menemui suatu kegagalan dalam wirausaha kita, nah yang dapat kita lakukan adalah belajar dan mencoba kembali serta mengevaluasi hal-hal yang telah kita laksanakan. Nah, tentu dengan demikian kita akan mampu menemukan banyak lagi pelajaran atau pengalaman dari kegagalan itu, sehingga kedepannya ketika kita memulai kembali, nah maka kita dapat mencapai kesuksesan dalam wirausaha kita. Nah, itulah kira-kira karakteristik yang akan kalian miliki ya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk usaha kerajinan
Nah, jadi ini kerajinan itu juga merupakan suatu wirausaha. Nah, kita belajar di sini kerajinan yang dia inspirasinya datang dari budaya non benda. Apa kira-kira maksudnya ini? Nah, jadi di sini ada beberapa inspirasi kerajinan budaya tradisional. Jadi ini salah satu contoh ya, inspirasi kerajinan dari budaya tradisional di negara kita, di Indonesia ya. Nah, jadi contohnya itulah budaya non benda. Nah, seperti apa itu nanti akan Bapak jelaskan. Kemudian ada juga nanti sumber inspirasi dari artefak atau objek budaya. Nah, namun kita batasi pada pembelajaran kali ini hanya inspirasi kerajinan budaya non benda. Nah, jadi budaya non benda itu nanti dapat seperti pantun, nah, nanti dapat kita hias kemudian dijadikan sebagai kerajinan ya, dinding. Nah, yang tentunya nanti dapat dipajang di ruangan-ruangan tertentu. Nah, selain itu juga nanti berupa cerita rakyat juga nanti dapat dibuat sebagai komik ya, untuk ininya untuk bahannya. Kemudian dapat kita produksi dan dipasarkan kepada konsumen atau masyarakat. Nah, tarian, nah ini nanti akan Bapak berikan contohnya. Tarian juga ada berbagai tarian yang dapat kita buat miniaturnya, kemudian kita jadikan sebagai oleh-oleh. Nah, terakhir ada upacara adat dan lain sebagainya. Itulah kerajinan atau inspirasi kerajinan yang dia bersifat non benda. Oke, nah berikut ini adalah jenis produk budaya tradisional. Dan di sini ada yang bersifat non benda dan benda ya. Nah, jadi ini merupakan tarian dari Balikpapan. Nah, yang dapat kita jadikan sebagai gantungan kunci. Jadi dibuat miniaturnya ya. Yang sebelah kiri ini itu nampaknya ada tarian yang dibentuk dia di atas kayu. Nah, pembentuknya itu sepertinya berasal dari logam. Nah, kemudian di kanan itu hiasan kulkas ya, dari karet. Nah, kemudian dilukis, tariannya berasal dari Balikpapan. Jadi kalau kita bepergian ke sana, ke daerah Balikpapan, nah inilah salah satu produk budaya tradisional dari sana yang dapat kita beli sebagai oleh-oleh. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga ini, kira-kira ada yang tahu? Ya, ini adalah wayang. Jadi wayang miniaturnya ya, miniatur wayang di sini dibuat, kemudian dia dihias sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai oleh-oleh yang berguna sebagai hiasan tentunya nanti. Nah, jadi ini hampir sama menurut saya, bisa dari logam sumber dayanya atau bisa juga dari kayu kita gunakannya. Yang jelas kita memiliki kreativitas untuk membuat wayang ini sendiri. Jadi dari berbagai sumber daya yang ada yang di sekitar kita, bisa yang bekas atau bisa juga yang baru, nah, yang kita olah dengan kreativitas kita tadi sehingga dapat kita buat suatu kerajinan yang sangat bernilai tinggi atau bernilai ekonomis ya. Nah, ini dapat menjadi inspirasi kita. Nah, yang ketiga ini merupakan motif batik dari daerah Pacitan. Nah, jadi mereka membuat motif batik dari budaya atau lingkungan sekitar mereka di daerah Pacitan ya. Sungguh elegan untuk daerahnya. Jadi ini sepertinya menggunakan teknik lukis ya, bukan teknik celup untuk membuat hiasan atau tulisan batik dari daerah Pacitan ini. Nah, ini juga daerah Sulawesi, Toraja. Nah, jadi ada rumah adat mereka yang dibuat dari kayu dan bambu. Nah, itu sumber dayanya ya. Jadi menggunakan kayu dan bambu, kemudian didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan rumah adat yang ada di sana. Kemudian dengan sedikit hiasan dicat dan dilukis, jadilah rumah adat yang sangat sungguh menarik ya, sehingga dapat kita nikmati oleh kedua mata kita apabila kita gunakan sebagai hiasan. Ya,
Jadi ada juga yang ini yang paling sering kita gunakan, ini daerah Deli Serdang, Sumatera Utara, ya, yang membuat wirausahanya. Jadi sepertinya ini rumah adat Batak dengan ada gorganya. Ini juga sumber dayanya hanya dari kayu ya, kemudian diolah sedemikian rupa tadi kayu yang ada sehingga dijadikanlah sebuah miniatur rumah adat yang ada di daerah Sumatera Utara. Jadi itulah berbagai inspirasi budaya, nah serta sumber daya yang dapat kita gunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Nah, jadi untuk tugasmu nanti akan Bapak berikan mengenai beberapa identifikasi sumber daya untuk membuat kerajinan yang bersifat non benda ini ya. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi ada berbagai macam lagi kerajinan yang dapat kita buat. Nah, inilah pembelajaran kita. Nanti untuk penulis gagasannya akan kita lanjutkan di grup WA. Baik, bila ada yang mau bertanya juga nanti silakan bertanya di grup WA itu sendiri ya. Oke, sekian. Salam sehat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.